Ini mah umum dulu. Habis ini Bu Santi dulu. Ya, oke. Halo, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dimut anak-anak ya? Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Di hari kedua ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS secara daring. Mudah-mudahan di hari yang kedua ini kita tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati rekan saya juga Pak Usuk, yang alhamdulillah hari ini juga sudah berada di samping Bapak, dan juga anak-anak sekalian, juga Bapak Ibu Wali kelas 7 yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah di hari kedua ini kita bisa melaksanakan, mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Kemudian sebagai pengawal dari kegiatan kita ini, sejak kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa kegiatan kita keseharian sejak pagi jam 7 hingga pukul 11 nanti siang kurang lebih, ini banyak pembelajaran materi yang merupakan pengenalan tentang lingkungan sekolah. Juga ada hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa kegiatan kita setiap hari diawali dengan kegiatan pembiasaan, yakni kalau setiap hari Senin ini kita pembiasaannya berbeda, yakni upacara bendera biasa kalau kita melaksanakan tatap muka. Kalau tidak, kemarin kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian di hari kedua dan seterusnya nanti, setiap pembelajaran ini sebagai pembiasaan, kita akan awali dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Bahkan sesuai dengan anjuran dari Bapak Kepala Sekolah kita, diharapkan kita bisa, bagi yang muslim ini diawali dengan pembacaan surat-surat pendek, ya. Mungkin nanti bisa kita awali dari pagi ini, ya. Siapkan kalian semua, bahkan mungkin kalau surat-surat pendek kalian sudah hafal semua, ya. Nah, nanti bisa Pak Usup lah memimpin ini salah satu surat pendek, satu saja. Nah, mudah-mudahan dengan pembacaan ini ya kita diberikan selalu perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan awali terus setiap pembelajaran, baik di FLS maupun di GC nanti, di Google Classroom oleh wali kelas masing-masing, ya. Kalau di MPLS ini Bapak dan Pak Usup yang memimpin, tapi ketika nanti kalian berada di GC atau Google Classroom, ini diawali oleh Bapak Ibu guru pengajar jam pertama. Kemudian setiap akhir juga diakhiri dengan berdoa. Baik, tidak panjang lebar, sebelum Bapak lanjutkan, mungkin Pak Usup saya persilahkan untuk memimpin pembacaan surat pendek, satu surat aja. Silakan Pak Usup. Satu surat dong. Satu surat. Bisa baik. Kalian nanti mengikutinya di mute aja dah. Ini anak-anak. Dihidupin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah mabadu. Baiklah, anak-anakku sekalian beserta wali kelas yang mengikuti Zoom PLS pada hari ini. Udah sono.
Kita akan melakukan pembiasan. Pak Usop, mana Pak Usop? Pak Usop, Pak. Boleh janin Pak. Ini bantuin mengisi, bantuin ngisi. Pak Usop. Enggak. Ini coba bisa nggak? Dan yang non-muslim mungkin membaca Alkitab dan sebagainya. Baik, kita mulai saja dengan surat Al-Fatihah dulu ya. Kita kirimkan pada keluarga kita, orang tua kita yang mungkin telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita doakan arwah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua atau keluarga kita yang mungkin atau teman kita hari ini dia dalam keadaan sehat, kurang sehat atau sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakitnya diangkat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan semua kegiatan yang dilaksanakan. Bismillah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahibbatil kiram sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjut dengan surat pendek ya. Harusnya memang ada beberapa surat. Baiklah kita bacakan surat Al-Takasur ya. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla sawfa kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawun Tadi sudah kita bacakan bersama-sama salah satu surat pendek ini, mudah-mudahan dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Usop, dengan pembacaan surat yang pendek-pendek ini menambah keberkahan untuk kita semua, kesehatan untuk kita semua. Amin. Oleh Allah diberikan perlindungan. Selanjutnya pembiasaan ya. Biasanya nanti di dalam kegiatan kita di tatap muka, ya selain pembacaan surat pendek, itu juga diawali dengan pembacaan doa sebelum belajar. Nanti kalian juga di rumah sebelum menerima materi pertama, ini silahkan berdoa sebelum belajar. Semoga setelah berdoa ini ilmu-ilmu yang disampaikan oleh penyaji materi ini bisa kalian terima di dalam hati juga dalam pikiran kalian. Nah, anak-anak sekalian,
nanti pada hari kedua ini akan kalian dengarkan penyajian materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, nanti mohon kalian bisa oleh Bu Santi ya tentang wawasan Wiyata Mandala. Silakan kalian simak. Kami persilakan Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengeran Pak suaranya? Assalamualaikum. Sudah kedengeran Pak suaranya? Udah Bu, udah Bu, sudah. Ya, udah. Saya aja. Ya, Sudah kedengeran. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ya. Ibu. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Suyoto dan Bapak Usup yang telah memberikan waktunya ya kepada saya untuk membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di SMP. Iya, terima kasih. Selamat bergabung di SMP Negeri 7 Tangerang Selatan ya. Iya, Bu. Ya. Kalian termasuk anak-anak pilihan ya. Yang bisa masuk di SMP Negeri 7. Anak-anak yang terbaik. Semoga kalian selalu sehat semua ya dan tetap semangat untuk belajar. Ya, walaupun belajarnya kita secara virtual ya, dari hari kemarin secara virtual. Nah, mudah-mudahan pandemi ya, masa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita bisa belajar tatap muka. Nah, di sini Ibu kebagian tugas untuk menjelaskan tentang wawasan Wiyata Mandala. Coba Neng di next itunya, slide-nya. Sarah. Oh, kerasa-kerasa suaranya. Ya, sebentar. Nah, ini. Nah, tapi kelihatan screen-nya kan? PowerPoint-nya? Kelihatan. Terima kasih. Ya. Nah, apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Wawasan. Siapa yang tahu apa itu wawasan? Pandangan, ya. Tinjauan,
Ya, cara pandang, cara kita melihat sesuatu itu adalah wawasan. Wiyata apa? Pendidikan, ya. Pengajaran. Nah, berarti bagaimana cara kita memandang tentang pendidikan, tentang pengajaran. Mandala apa? Mandala adalah lingkungan, suatu lingkungan, ya, suatu kawasan. Nah, berarti apa itu wawasan wiyata mandala? Kalau kita lihat dari arti kata wawasan pandangan, wiyata pendidikan, mandala lingkungan. Berarti apa itu? Wawasan wiyata mandala adalah pandangan terhadap pendidikan, lingkungan pendidikan, ya. Cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah itu sebagai apa, ya? Dia punya misi pendidikan, ya, punya tujuan pendidikan, harus jelas, ya. Wawasan wiyata mandalanya harus jelas. Siapa sih yang terlibat dalam dunia pendidikan? Tentunya semua warga yang ada di sekolah, ya, harus terlibat. Itu secara lingkup kecilnya, ya. Kalau yang, ya, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Nah, siapa? Kalau di sekolah siapa aja? Ada bapak kepala sekolah, ya. Ada wakil kepala sekolah. Ada dewan guru. Ada kalian sebagai siswa, ya. Ada karyawan dan TU, ya. Nah, itu semua harus terlibat supaya apa? Nah, di sekolah itu tercipta wawasan wiyata mandalanya, ya. Nah, kita, Neng Sarah lanjut lagi ke screen selanjutnya, maaf Neng. Mengapa wawasan wiyata mandala diperlukan? Ada yang bisa tahu jawabannya kenapa diperlukan wawasan wiyata mandala? Ya, karena kita tahu di sekolah itu terjadi proses kegiatan belajar mengajar. Ada guru, ada siswa, ada juga orang tua. Orang tua juga harus terlibat, ya, dalam kegiatan belajar mengajar. Dia harus mensupport anak-anaknya, ya, putra putrinya untuk belajar lebih baik, ya. Nah, dalam proses KBM pasti tidak akan selancar, ya. Ada saja hambatannya, seperti bagaimana tata tertib, ya, siswa dalam belajar. Tata tertib siswa, cara berpakaian kan nggak mungkin anak sekolah pakaiannya tidak rapi, tidak sopan, ya. Supaya kalian nyaman belajar di sekolah harus bagaimana. Nah, itu semua warga sekolah harus terlibat, ya. Makanya diperlukan cara pandang yang sama, ya, supaya sekolah ini pembelajarannya lebih baik, ya. Jadi KBM-nya, proses kegiatan belajarnya tidak ada hambatan, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Misalnya, di luar sekolah ada suara bising-bising. Kalau ada suara bising-bising, kalian pasti tidak akan nyaman kan belajarnya. Nah, makanya harus ada ini apa? Kerjasamanya, ya. Terus sama teman. Kalian misalnya tata tertibnya tidak dijalankan dengan baik, ya pasti itu juga akan mengganggu situasi dan kondisi pembelajaran, ya. Nah, kayak begini kan enak, yang dengar suara cuma suara ibu, nggak ada berisiknya, ya. Supaya apa? Supaya kegiatan sekarang kita MPLS
belajar dengan baik. Nah, Bu, kalau tata tertib di PTM, kan kalau di PTM kita tahu ya. Nah, sementara kalau di virtual bagaimana, Bu? Supaya kegiatan belajarnya berjalan dengan baik. Misalnya kalau nge-Zoom, nah, kita harus tahu, harus on cam, kameranya dinyalakan ya. Kenapa harus dinyalakan? Kan bisa, kalau tidak dinyalakan, bisa saja kamunya pergi kemana ya, bisa sambil main HP atau ngobrol apa. Nah, tapi kalau kameranya dinyalakan, pasti kelihatan kamu sedang belajar. Terus kalau ada yang berbicara, mic-nya di unmute dulu ya. Nah, jadi KBM-nya akan terhindar dari gangguan ya. Akan terhindar dari gangguan. Nah, itu. Yang kedua, nah, satu kesatuan pandangan yang sama. Nah, jika sekolah punya pandangan yang sama, semua warga sekolahnya punya pandangan yang sama terhadap keberlangsungan KBM, terhadap keberadaan sekolah. Nah, itu adalah yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala ya. Jadi semua warga sekolah punya satu pandangan, satu wawasan tentang lingkungan pendidikan sekolah, tentang keberadaan sekolah. Nah, itu yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Bu Sarah, tolong di next lagi Bu Sarah. Nah, apa saja sih isi wawasan dari Wiyata Mandala? Yang pertama, sekolah adalah merupakan lingkungan pendidikan, ya, merupakan wiyata. Wiyata itu Wiyata Mandala, lingkungan pendidikan. Ya, siapa yang bertanggung jawab, ya, terhadap keberlangsungan proses KBM, kegiatan belajar mengajar, atau kondisi di sekolah, segala sesuatu yang ada di sekolah, siapa yang bertanggung jawab? Yaitu kepala sekolah ya. Jadi semua kegiatan ya, semua kejadian yang ada di sekolah ini adalah tanggung jawab dan wewenang kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin yang tertinggi di sekolahan ya. Nah, terus apalagi yang ketiga, adanya kerjasama antara guru dan orang tua murid. Kenapa harus ada kerjasama? Ya, kenapa pandangan orang tua dan guru harus sama? Karena kalau sudah satu pandangan, satu visi, satu misi, pasti akan berjalan dengan baik, tidak akan ada hambatan. Kalau ada misalnya orang tua dan guru tidak ada satu visi atau satu misi. Misalnya sekolah mengadakan sesuatu, kalau tidak ada kerjasama, tidak ada dukungan dari orang tua, kira-kira dapat berjalan nggak? Tidak ya. Iya, tidak. Makanya orang tua diperlukan atau diharuskan mendukung ya. Karena dukungan orang tua itu merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk keberhasilan dalam dunia pendidikan. Karena seperti sekarang, kalau tidak ada dukungan dari orang tua, misalnya dari pihak sekolah, mewajibkan gurunya virtual, Zoom atau apa, tapi orang tua tidak mendukung. Ya, misalnya kalau orang tua tidak mendukung anaknya, karena nggak adanya kuota, ya kan kalau virtual kita membutuhkan kuota, membutuhkan jaringan, membutuhkan gadget, ya itu kan semua harus ada dukungan dari orang tua. Alhamdulillah nih orang tua dari SMP 7 mendukung kegiatan virtual ini. Ya, tolong sampaikan kepada ayah bundanya ya. Terima kasih sudah mendukung ya semua kegiatan yang ada di SMP 7 termasuk
MPLS dengan cara virtual ini ya. Jangan lupa sampaikan terima kasih yang banyak sekali dari sekolah. Nah, lalu apa lagi? Yang keempat ya. Guru. Nah, Bapak Ibu guru ya, mau di dalam sekolah, mau di luar sekolah ya, dia harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Guru itu digugu dan ditiru ya, dari etikanya, apanya ya. Jadi harus tetap bersikap baik, harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Lalu apalagi? Yang kelima, sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Nah, ini harus menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar ya. Jangan sampai lingkungan sekitar terganggu dengan kegiatan kita ataupun kegiatan lingkungan masyarakat mengganggu ya dari kegiatan belajar mengajar. Itu ya tentang isi wawasan wiyata mandala. Selanjutnya Bu Sarah. Nah, sekarang dilihat dari sisi kalian sebagai peserta didik. Apa sih peran kamu, peran siswa dalam wiyata mandala dalam lingkungan pendidikan? Nah, yang pertama, berperan secara aktif kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, kamu harus, kalau setiap ada kegiatan sekolah harus berperan aktif dalam proses KBM sehari-hari, atau kalau tidak, ya, eskul, kan ada eskul tuh, ada kegiatan. Nah, silahkan yang punya bakat, yang punya minat, kembangkan di sekolah ya. Salurkan bakat dan minatnya. Ya. Tapi jangan sampai mengganggu tugas pokok kalian, yaitu belajar. Ingat, tugas pokok kalian belajar ya. Bisa belajar di kelas atau di eskul. Banyak loh eskul di sekolah. Ada pencak silat, ada basket, yang suka paskibra ada paskibra. Laki-laki yang suka futsal ada. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga ada yang futsal, silahkan, ada ya. Ada yang suka voli, ada. Nah, silahkan kembangkan. Ya, nanti kalau sudah kita lepas dari pandemi ini, nah, siswa harus berperan aktif ya, harus mengikuti semua kegiatan ya yang diselenggarakan di sekolah ya. Nah, sekarang virtual kamu ikutin. Nanti pembelajarannya lewat Zoom atau GCR, kamu harus ikutin ya. PTS, penilaian tengah semester, kamu juga harus ikutin. Jadi semua kegiatan sekolah harus berperan aktif ya peserta didiknya, biar berjalan lancar, biar berhasil ya ke semua kegiatan sekolahnya. Yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Contohnya apa? Misalnya ada bullying, ya. Kamu dipalak, ya. Jangan diam aja, ya. Laporkan. Setiap ada gangguan, setiap ada masalah, silakan laporkan. Ke siapa, Bu? Saya harus melapor. Boleh ke guru. Lalu ada guru yang khusus menangani tentang bimbingan konseling. Boleh ke guru BK kalau ada masalah, silahkan. Ya, kalau kamu diganggu, merasa terganggu, ya, silahkan laporkan ke guru BK. Ya. Nah, kalau kelas 7, guru BK-nya adalah Ibu Nur Aini, ya. Mungkin ada sebagian siswanya yang sudah kenal ya dengan beliau. Nah, silakan kalian konsultasi. Kalau mengalami gejala dan gangguan, jangan takut ya. Jangan takut, silakan laporkan. Yang ketiga apa? Membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya.
Kan setiap lingkungan pasti punya tata tertib. Ada istilah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, silakan kamu patuhi, wajib ya mematuhi tata tertib sekolah yang ada di SMP 7. Bu, saya nggak mau, Bu, mematuhi tata tertib. Berarti silakan. Pilihan kamu berarti keluar dari SMP 7 sebagai siswa SMP Negeri 7. Mari kita saling bahu-membahu untuk menciptakan tata tertib. Dan kalian harus mematuhinya. Contohnya apa, Bu, tata tertib? Dari cara berpakaian. Ya. Biasanya kalau laki-laki celananya suka ketat ya. Ke bawah semakin kecil ukurannya. Padahal ibu bapaknya, ayah bundanya memberikannya normal. Tapi suka dikecilin. Nah, itu tidak boleh. Dari sepatu. Ya, misalnya sepatu. Warnanya tidak boleh macam-macam. Hitam. Itu salah satu contoh dari tata tertib sekolah yang harus kalian patuhi. Yang keempat, siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Ya. Kalau ada tugas, jangan suka ditunda-tunda. Ya. Hari ini misalnya belajar, dikasih materi sama Bapak Ibu guru, terus ada tugas. Jangan ditumpuk ya. Kalau ditumpuk tidak akan beranak ya. Langsung kerjakan. Jangan mentang-mentang deadline-nya masih 2 minggu. Ah, nanti saja ya. Jangan begitu ya. Langsung dikerjakan biar efisien, waktunya tidak terbuang percuma. Lalu yang kelima, memanfaatkan fasilitas belajar. Nah, di sekolah udah ada lab komputer, silakan manfaatkan ya. Ada lab IPA, silakan manfaatkan. Ada perpustakaan, manfaatkan itu ya. Dan selain dimanfaatkan, dijaga, dipelihara ya, supaya tetap bagus ya. Nah, jangan sampai dimanfaatkan tapi tidak dijaga atau tidak dipelihara. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, silakan yang punya bakat, punya minat, silakan ya kamu mengikutinya. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Yang ketujuh, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Nah, boleh ya, nanti kamu jadi pengurus OSIS. Tapi semuanya wajib menjadi anggota OSIS ya. Karena semua siswa SMP 7 adalah anggota OSIS. Yang kedelapan, menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dalam proses KBM. Nah, tadi sudah dijelaskan yang ini ya. Jangan sampai sikap tata keramanya mengganggu dalam proses KBM. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada apa, silakan lakukan dengan baik, misalnya acungkan tangan ya, bicaranya sopan ya, sikapnya baik ya, jangan sampai orang lain mengganggu ketertiban dalam proses KBM. Nah, ya. Silakan Bu Sarah. Nah, nih slide terakhir kayak gini. Yuk, mari kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, ini harus didukung oleh semua warga sekolah, ya, pimpinan sekolah, dewan guru, siswa, ya, karyawan dan staff semuanya harus berkolaborasi supaya proses belajar mengajarnya tercapai tujuannya ya. Nah, dan bisa membina kehidupan yang sehat di kalangan siswa untuk menghadapi masa depannya ya.
Jangan sampai ada perundungan, bullying di sekolah ya. Nah, yang terakhir, pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan dapat membantu memperluas cakrawala pandangan kita. Ya, akan indahnya hidup dengan berbagi ilmu. Bersyukur kita bisa menjadi bagian dalam pendidikan karena masih banyak orang luar di sana yang ingin sekolah tapi tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena putus sekolah. Kamu harus bersyukur ya, mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah bisa membantu kamu, yang membesarkan kamu, memberikan kamu pendidikan yang layak. Ya, hormati orang tuanya, jangan lupa ya. Ya. Selalu bersyukur, yang sopan kepada ibu dan bapak ya. Ya, salam sehat, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Oke? Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Terima kasih ya. Itu dari Ibu tentang wawasan Wiyata Mandala ya. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Oh. Oke, terima kasih Ibu Santi yang sudah menyampaikan materinya. Ya, nah, bagaimana anak-anak sekalian? Berarti tentang wawasan Wiyata Mandala. Jadi dari materi yang sudah disampaikan tadi, kalian bisa memahami ya tentang fungsi dari sekolah. Ya, bagaimana harus bersikap di sekolah, bagaimana harus bertindak di sekolah, itu tadi sudah dijelaskan. Nah, mudah-mudahan dengan materi wawasan Wiyata Mandala, kalian bisa lebih memahami sehingga kalian bisa lebih bisa mencari solusi yang tepat ya. Meskipun sekarang masa pandemi, dalam pembelajaran online pun wawasan Wiyata Mandala ini tetap kalian harus perhatikan. Jadi di sekolah itu atau sekolah bukan hanya tempat berkumpul dengan teman-teman, bukan hanya tempat untuk menghindari dari pekerjaan rumah. Ya, terkadang pengalaman-pengalaman Bapak di masa-masa yang lalu, di waktu-waktu yang lalu, Bapak dengan Pak Usup, ya, banyak di antara kalian yang berangkat dari rumah, terutama di luar jam belajar, ya, dengan alasan eskul, dengan alasan belajar kelompok, dengan alasan ada tugas di sekolah. Ini disampaikan ke orang tua seperti itu. Padahal ketika berangkat dari rumah, kalian menuju ke tempat yang tidak diketahui oleh orang tua. Nah, ada yang mungkin ke rumah teman, ada yang mungkin ke warung atau ke warnet.
Nah, ini banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sering terjadi, orang tua kalian menelpon bapak atau ibu guru kalian atau pihak sekolah. Nah, di sini pihak sekolah, guru, ya, bapak dan ibu guru kalian bingung ketika mendapat orang tua kalian menelpon menanyakan keberadaan kamu di mana, sedangkan sepengetahuan bapak tidak ada tugas, tidak ada perintah, tidak ada kerja kelompok. Nah, ini yang merupakan contoh penyalahgunaan dari pemahaman tentang wawasan wiyata mandala. Jadi sekolah sebagai wawasan wiyata mandala tadi sudah dijelaskan sebagai tempat membina, menggali, ya, bakat yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Kan kalian semua punya bakat, punya hobi, ya kan? Yang ini harus dikembangkan. Nah, sekolah, ya, sekolah itulah tempatnya sebagai wawasan wiyata mandala, sebagai lingkungan pendidikan. Nah, tentunya berada di sekolah dengan berada di rumah ini akan berbeda, ya. Sekolah sebagai wawasan wiyata mandala, kalian berangkat dari rumah ke sekolah tujuannya hanya satu, untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kamu. Apakah potensi akademik? Apa itu potensi akademik? Kalian menggali prestasi dari nilai-nilai mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga menjadi siswa yang menduduki peringkat di atas. Ada ranking 1, 2, 3, minimal sampai 10 lah. Jadi kalian kalau bisa memahami ini, insya Allah kalian bisa duduk di peringkat 1 sampai peringkat 10. Gitu. Jangan sampai di peringkat penghujung. Kalau ada di peringkat penghujung, ya ini berarti kalian tidak memahami wawasan wiyata mandala. Begitu juga datang ke sekolah hanya untuk main. Datang, masuk pintu gerbang. Setelah itu ada dulu yang siswa-siswa yang lalu masuk pintu gerbang, bel masuk, dia nongkrongnya di kantin, ya. Bahkan mungkin ada yang di warung di luar sekolah. Nah, ini contoh-contoh kalian yang tidak memahami tentang wawasan wiyata mandala. Oke, terima kasih Bu Santi yang sudah menyampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa memahami dan nanti ketika pada saatnya kita tatap muka ini bisa mereka amalkan, ya, mereka bisa terapkan tentang pemahaman sekolah sebagai tempat membina potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Ya, tadi tambahan potensi akademik, nilai-nilai prestasi dapat ranking 1 sampai 10 lah minimal. Jangan di ranking 20, apalagi ranking pertama di akhir. Ya. Nah, yang kedua potensi bakat dan minat. Tentunya kalian kan punya hobi. Dari hobi itu ada yang bakat, ada minat. Kamu minatnya di mana? Apa ada di bidang olahraga, ada di bidang kesenian. Di sekolah juga memfasilitasi, ya. Makanya ada kegiatan ekstra kurikuler. Ikuti itu nanti kalian. Nah, insya Allah besok di hari terakhir, ya, sekedar pengenalan eskul-eskul yang ada di SMP 7 bisa kita sampaikan kepada kalian. Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Santi yang sudah menyampaikan. Dan selanjutnya nanti kita akan dengarkan bersama-sama yang merupakan materi kedua hari ini. Ini nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing,
yang mungkin nanti akan dikelompokkan per kelas, dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing, ya, tentang materi-materi apa yang akan disampaikan. Ada 4 materi secara garis besarnya, nanti bisa kalian dengarkan, ya, bisa disimak dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan bersekolah di SMP 7. Ya. Demikian kita berlanjut ke materi berikut. Mohon tetap kalian berada di depan laptop kalian masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada materi berikut.